Salam sehat pemirsa channel YouTube Klinik Arda. Di podcast kali ini bertemu lagi dengan saya Dr. Alvina. Di podcast kesehatan kali ini kami akan bahas tentang penyakit gula. Apa sih itu penyakit gula? Apakah Anda penasaran apa itu penyakit gula, bagaimana gejalanya, dan mengapa seorang bisa terkena penyakit gula? Sama nggak sih penyakit gula ini dengan kencing manis? Mari kita bahas tentang serba-serbi penyakit gula bersama dokter penyakit dalam. Ya, kali ini di studio sudah bergabung dengan kami narasumber yang sangat spesial yaitu Dr. Alindina, spesialis penyakit dalam. Nah, kami akan menanyakan sekarang ke Dr. Alindina. Nah, bagaimana dokter, apa itu penyakit gula dan mengapa seorang bisa terkena penyakit gula ini? Apa yang seseorang itu rasakan bila orang itu terkena penyakit gula dan mengapa orang bisa terkena penyakit gula? Apakah karena yang banyak dirumorkan itu orangnya itu makannya kurang sehat? Ataukah karena keturunan orang tersebut bisa terkena penyakit gula? Nah, itu bagaimana pendapat dokter? Ya baik Dokter Alvina, jadi penyakit gula atau kencing manis itu atau istilah medisnya adalah diabetes mellitus, itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kadar gula di dalam darah itu lebih tinggi dari normal. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena bisa menjadi karena ada gangguan dari cara kerja insulin atau kemampuan tubuh dalam memproduksi insulin atau gabungan dari keduanya. Insulin di sini pentingnya adalah untuk memasukkan gula tadi dari dalam darah ke dalam sel tubuh. Nah, nanti karena gula akan menjadi nutrisi bagi sel, kemudian diolah menjadi energi dan lain-lain. Kalau misalkan gula itu tidak masuk, tentunya sel tadi merasa kurang nutrisi seperti itu ya. Jadi mungkin akan merasa lapar seperti itu. Kemudian menjadi banyak makan. Kemudian karena gula tadi juga dibuangnya kan melalui air seni gitu ya, sehingga orang tersebut menjadi sering buang air kecil, dan karena sering buang air kecil menjadi sering haus seperti itu. Itu gejala yang klasik atau gejala khas dari diabetes mellitus. Kemudian ditambah juga dari penurunan berat badan. Padahal tadi kan makannya banyak ya, tapi orangnya jadi kurus seperti itu. Nah, kalau gejala yang tidak khas itu antara lain sering merasa lelah ya, mudah lelah, kemudian kesemutan, gatal-gatal kulitnya, kemudian matanya menjadi rabun penglihatannya, kemudian kalau pada laki-laki ada disfungsi ereksi, kemudian pada wanita ada gatal-gatal di daerah kemaluan. Seperti itu salah satu gejala dari diabetes mellitus tadi. Nah, kenapa bisa demikian? Itu faktornya sangat banyak. Tadi kan Dr. Alvina juga sudah sempat menjelaskan ya kalau keturunan itu memang jadi salah satu faktor. Kemudian tadi pola makan yang tidak sehat, banyak makan makanan manis. Kemudian selain itu juga jarang berolahraga atau sedentary lifestyle ya. Jadi gaya hidup atau pola hidup yang kurang sehat itu bisa menjadi faktor yang berkontribusi atau berisiko untuk menderita sakit diabetes ini. Seperti itu, dokter. Berarti orang harus waspada ya dokter kalau mengalami gejala ini, kok saya banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing tapi kok berat badannya turun, apalagi begitu ya dokter. Terus meskipun tandanya itu kesemutan lalu gatal-gatal, orang itu harus segera mengecek kesehatannya. Nah, ngomong-ngomong tentang screening atau cek kesehatan ini dokter, bila orang ini terdapat gejala awal gula atau misalkan periksa ke dokter lalu dicurigai ada gejala awal sakit gula, nah itu nanti kira-kira apa saja dokter pemeriksaannya begitu, dan persiapan apa yang harus dilakukan orang tersebut sebelum dilakukan tes lab untuk penyakit gula tersebut. Jadi untuk mengetahui seorang sakit gula atau tidak, tentu yang diukur adalah kadar gula darahnya. Nah, kadar gulanya yang diukur seperti apa? Sekarang ada banyak gitu ya, pemeriksaannya ada beberapa macam gitu, tapi yang umum itu biasanya adalah gula darah puasa. Jadi orangnya diminta untuk puasa dulu selama 8 jam. Puasa di sini artinya tidak masuk kalori. Jadi kalau misalnya mau minum air putih kayak gitu nggak apa-apa. 8 jam kemudian nanti dicek gula darahnya. Kalau misalnya lebih dari 126 itu sudah dikatakan diabetes. Selain gula darah puasa juga ada gula darah sewaktu. Jadi diambil tanpa persiapan gitu ya, misalnya habis makan atau lagi lewat tempat periksa terus pengen cek, kemudian dicek darahnya tanpa puasa, seperti itu disebut gula darah sewaktu, itu dikatakan diabetes kalau lebih dari 200. Kemudian ada juga tes yang namanya tes toleransi glukosa oral. Jadi tadi sama dengan persiapannya pakai puasa juga, kemudian nanti minum larutan yang sudah
berisi gula yang terstandar seperti itu, kemudian nanti dicek kalau misalkan lebih dari 200 juga disebut nanti diabetes. Kemudian juga ada pemeriksaan HbA1c. Kalau HbA1c itu adalah kadar rata-rata gula di dalam darah seperti itu selama 3 bulan terakhir. Nah, kalau kadarnya lebih dari 6,5% itu biasanya disebut diabetes. Nanti ada yang diabetes, ada juga yang prediabetes, di mana itu hasilnya di atas normal tapi belum sampai ke diabetes. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala seperti yang tadi sudah disebutkan, sebaiknya tidak usah menunda-nunda, segera periksa aja. Karena semakin cepat ketahuan, semakin bisa segera dimodifikasi atau diterapi seperti itu. Ya, jadi penting ya dokter untuk melakukan pemeriksaan awal ya. Jika orang ingin tes waktu itu tidak perlu puasa dulu, berarti ya dokter bisa langsung dicek di jari mungkin ya, ditusuk saja gitu. Kalau misalkan orang mau cek gula darah puasa, harus puasa 8 jam tanpa asupan kalori ya dokter. Berarti boleh minum sesuatu yang tidak mengandung kalori. Bisa. Lalu untuk yang tes toleransi glukosa oral itu nanti orang tersebut dipaparkan atau disuruh diberi minuman larutan gula dalam kadar tertentu, nanti dicek gulanya ya dokter. Lalu untuk HbA1c itu juga dengan puasa ya dokter ya? Itu tidak, itu bisa langsung. Oh, itu bisa langsung dicek saja. Lalu itu kadar gula dalam 3 bulan terakhir itu kadar rata-ratanya ya dokter ya? Oh, baiklah. Ya, jadi itu ada 4 tes ya dokter untuk screening atau memeriksa gula seseorang ya dokter. Lalu yang terakhir adalah kapan nih dokter seseorang perlu memeriksakan untuk kadar gulanya jika orang tersebut tidak ada faktor resiko atau tidak ada gejala begitu ya dokter? Kalau misalnya tidak ada gejala, ini pada semua orang yang usianya lebih dari 45 tahun itu disarankan sebaiknya rutin untuk cek gula. Kemudian pada orang-orang yang BMI atau indeks massa tubuhnya lebih dari 23 ya. Cara menghitung BMI sekarang bisa pakai aplikasi atau dihitung sendiri atau pakai kalkulator online, sudah banyak. Itu berat badan kita dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, kalau misalkan karena kita orang Asia, kita pakai standarnya orang Asia, jadi dikatakan obesitas kalau lebih dari 23. Jadi kalau misalnya BMI atau IMT-nya tadi lebih dari 23 dengan misalnya hipertensi atau misalnya riwayat keluarga ada yang sakit diabetes, kemudian tadi aktivitas fisiknya rendah gitu ya, misalnya banyak tiduran atau banyak duduk-duduk aja kerjanya seperti itu, atau misalnya punya PCOS atau polycystic ovarian syndrome, atau misalnya pada ibu-ibu pernah melahirkan bayi yang beratnya lebih dari 4 kg seperti itu, atau misalnya pernah cek kolesterol triglyceridnya lebih dari 250, kemudian pada ras atau etnis tertentu seperti itu. Kemudian itu juga disarankan untuk cek gula. Nah, kalau misalnya hasilnya normal nanti bisa diulang tiap 3 tahun, tapi nanti kalau misalnya hasilnya ternyata prediabetes bisa diulang tiap tahun ya, sambil tentu diperbaiki faktor risikonya tadi. Ya, misalnya kalau ada hipertensi, diterapi hipertensinya, kemudian kalau ada kegemukan, diet, olahraga, seperti itu. Ya, berarti ini kita bisa lakukan periksanya untuk pencegahan ya dokter ya, di yang usia lebih dari 45 tahun atau yang aktivitas fisiknya rendah atau minimal begitu ya dokter. Lalu tadi ada penyakit tertentu seperti polycystic ovarian syndrome itu tadi, PCOS, dan screening itu dilakukan bila seseorang tidak ada resikonya, maksudnya hasilnya normal semua, itu per 3 tahun. Kalau yang prediabetes itu per setahun ya. Bahkan orang yang kolesterolnya tinggi tadi juga harus cek juga ya dokter ya untuk gulanya ya. Ya begitu pemirsa, sebaiknya kita rajin dan rutin melakukan cek gula darah. Yang tidak bergejala dilakukan cek, yang bergejala apalagi segera dites agar kami dapat melakukan pengobatan jika memang Anda terkena penyakit gula begitu. Nah, di Klinik Arda ini kami mengadakan promo untuk cek gula, jadi ini sepaket pemirsa, bisa cek gula sewaktu, jadi tidak perlu puasa, langsung cek di klinik. Bisa sekalian Anda mengecek kadar asam urat dan kolesterol juga. Dan apabila ingin berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam, kami ada dengan Dr. Alindina. Nah, Anda bisa melakukan pemeriksaan gula tersebut di klinik kami agar kami bisa turut dalam melakukan pencegahan penyakit gula dan Anda senantiasa bisa menjaga kesehatan Anda.
Nah, begitu pemirsa, kami tutup podcast kesehatan kali ini dan cek Klinik Arda serta Instagram untuk promo dan podcast kesehatan lainnya. Lalu, karena sehat adalah hak kita semua, maka di Klinik Arda, sehat untuk semua.